Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Jumpa kembali dalam doa malam hari ini, edisi 12 Mei 2023. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan akan juga merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah hati kita penuh dengan syukur oleh karena Allah kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Layakkan kami ya Tuhan.
kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu tak pernah habis, tak pernah berkurang Tuhan atas hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan bahkan melupakan kami. Oh Tuhan, Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur di hadapan. Ayakkan kami Tuhan, basuh dosa pelanggaran kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bersyukur aku Tuhan di hadapan. Terima kasih aku di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, sore hari ini atau malam hari ini kita akan merenung-renungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara terkasih, ya, kita mengenal ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengenal apa yang namanya surat kuasa. Surat kuasa. Nah, ini surat kuasa ini menjadi alat atau suatu jaminan bagi seseorang ya yang menjadi wakil dari yang membuat kuasa. Ya. Misalnya untuk mengambil uang di bank misalnya, atau mencairkan cek yang itu bukan atas nama dia. Nah, nama atau orang yang tersebut membuat surat kuasa untuk seseorang yang diutusnya ke bank gitu, seperti itu. Nah, orang ini yang memberi kuasa tentunya tidak sembarangan, Bapak Ibu. Tidak asal memberi, tidak asal membuat ya dan menyerahkan seperti itu. Tentunya pemberi kuasa ini atau saya lah yang saat saya membuat surat kuasa itu, saat saya menyerahkan atau membuat menandatangani itu, saya kenal dengan orang yang saya beri kuasa seperti itu. Saya cukup mengenal, saya cukup mengerti, saya cukup dekat dengan orang yang saya berikan kuasa. Tidak sembarangan orang. Tidak asal panggil orang di pinggir jalan, sini aku buatkan surat kuasa untuk ini ya. Nah, bisa salah dalam pelaksanaan, bisa seperti itu. Nah, kedekatan inilah adalah kedekatan yang tentunya bukan hanya sekedar dekat. Ya. Kedekatan antara pemberi kuasa dan yang menerima kuasa tadi itu tentunya tidak hanya sekedar dekat, hanya sekedar kenal, hanya sekedar tahu. Namun tentunya lebih dari itu. Ya, lebih dari teman biasa mungkin, tapi sahabat karib misalnya, yang dimana dua orang ini sangat mengenal, sangat mengerti, sangat tahu satu dan yang lainnya.
Demikian juga tentunya kalau kita refleksikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hanya bedanya kalau hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu lebih dahulu mengenal kita, lebih dahulu mengerti siapa kita, ya. Lebih dahulu maksud saya tahu siapa kita, ya. Dan Dia mengasihi kita lebih dahulu, dan itu dibuktikan adanya peristiwa Golgota. Kita tahu apa itu peristiwa Golgota. Adalah puncak di mana Allah itu secara ajaib, secara iman menyatakan kasih-Nya kepada manusia, sehingga mereka yang percaya peroleh pengampunan dosa, peroleh keselamatan. Seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau tadi Allah terlebih dahulu mengenal kita, yang jadi pertanyaan adalah seberapa kita mengenal dan dekat dengan Dia, mengenal dan dekat dengan Allah. Seberapa kita membangun hubungan kita kepada Allah sampai kemudian kedekatan yang lebih dari sekedar dekat tadi itu menjadi terbangun, terbentuk. Relasi kita dengan Allah itu terbangun dengan bagus, ya. Seberapa kita bisa membangun hubungan tersebut dan menerima, ya, menerima, terlebih lagi percaya kepada kedaulatannya. Di dalam ayat yang kita baca tadi ada dua hal atau dua kata kerja yang mesti kita perhatikan dengan lebih dalam, ya. Yang itu kemudian menegaskan satu dan yang lain, sebelum pada akhirnya Allah itu memberikan kuasa kepada kita, kepada orang yang percaya kepadanya itu kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ini dikatakan Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya. Diberi kuasa, ya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, dua kata kerja tadi adalah menerima dan percaya dalam namanya. Menerima dan percaya dalam namanya. Mari saya ajak sekalian kita untuk sejenak bertanya kepada diri kita, merenungkan dua hal ini. Seberapa kita menerima dan percaya dalam namanya? Seberapa kita menerima keberadaan Tuhan? Seberapa kita percaya dalam namanya itu ada kuasa? Kalaupun jawabannya ya, pertanyaan berikutnya adalah berapa persen hal tersebut terwujud dalam diri atau kehidupan kita? Seberapa persen hati kita menerima dan percaya itu yang terlahir dalam kehidupan kita, terlahir dalam sikap hidup kita, sikap batin kita. Banyak hal dalam mengiring Tuhan berbicara soal iman, ya, artinya banyak hal di dalam kebenaran firman itu yang penekanannya bukanlah hal logika, tapi lebih ke arah iman. Iman percaya kita. Kita tahu bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Ya,
tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sering dengar bahwa eh, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Pendapat lain berkata bahwa Tuhan Yesus itu benarkah anak Allah? Benarkah Allah itu memperanakkan Tuhan Yesus? Hal yang demikian ini yang kemudian perlu kita cermati. Dan benarkah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya, bangkit dari kubur, sesuai yang difirmankannya bahwa 3 hari aku akan bangkit. Hal-hal yang irasional ini kemudian menjadi hal yang mesti kita renungkan secara iman kembali. Benar atau sungguh-sungguhkah kita meyakini hal itu? Jangan-jangan kita hanya di permukaan saja, tetapi secara sikap batin hati kita mungkin hanya 80%, 90% yakin tentang hal yang demikian ini. Ya. Di samping itu kita diperhadapkan lagi dengan hal yang lain, yakni seberapa kita memiliki kerinduan untuk atau komitmen untuk hidup sesuai dengan didikan Tuhan dan bukan hanya di kulitnya saja seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Artinya, apakah gaya hidup kita ini memiliki dampak bagi lingkungan? Apakah gaya hidup kita ini memiliki cerminan positif untuk lingkungan di sekitar kita, yang itu menggambarkan sungguh-sungguh bagaimana toh sebenarnya sikap hidup seorang pengikut Kristus. Bagaimana toh gaya hidup seorang pengikut Kristus yang tentunya hidup dalam kebenaran firman yang seharusnya demikian. Nah, ini demikian banyak sekali tantangan yang dihadapi, demikian banyak sekali hal-hal yang menuntut konsekuensi kita saat kita menerima dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita menerima dan percaya iman Kristen itu. Hal demikian itulah yang menjadi perenungan kita untuk mengukur diri kita masing-masing, seberapa kita meyakini, seberapa besar kita menerima keberadaan Yesus, seberapa besar kita percaya akan keberadaan Yesus dengan segala sesuatunya tadi yang harus kita kerjakan. Nah, saudara-saudara terkasih, sebetulnya kalau kita tahu ya, kita meyakini bahwa bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah kita untuk memberkati kita ya, dengan berlimpah-limpah. Dan mungkin itu sebagian besar impian orang ya, hidup yang serba enak, berlimpah-limpah, harta benda mungkin, dan segala kemudahan-kemudahan yang didapat. Tidaklah hal yang sulit bagi Allah untuk berlaku demikian, memperlakukan hal tersebut dalam kehidupan kita. Dan tadi mudah juga bagi Allah kita untuk tinggal memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi anak-anaknya, kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena ya dialah yang menenun buah pinggang kita ya, dan merekam kita di tempat-tempat tersembunyi. Dia mengerti kita, dia tahu kita, bahkan lebih tahu daripada kita ya, karena dia mengerti kita selagi kita bakal anak, seperti tertulis dalam Mazmur 139. Nah,
apakah kita dapat dipercaya? Itu yang menjadi masalah. Kita yakin bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatunya, karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat dipercaya terkait tadi dengan ayat tadi? Saat Allah memberikan kuasa pada kita untuk menjadi anak-anaknya, apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita dapat diandalkan? Ya, dimana saat itu semua terjadi, apakah kita akan memuliakan Tuhan? Apakah kita akan mengagungkan namanya di dalam kehidupan ini? Kembali untuk menjawab hal tersebut, kita meneliti hati kita, diri kita, hidup kita, batin kita, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa menolong, menuntun, membimbing, dan mengajar kita untuk senantiasa berjalan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita yakini itu benar. Seorang penolong yang lain diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong kita, membimbing kita, menuntun kita, mengajar kita akan kebenaran firman itu. Menolong kita untuk hari lepas hari itu hidup dalam kebenaran itu. Dan tentunya kita dituntut untuk jujur, ya, di hadapan Tuhan atas segala yang kita rasakan, atas segala kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kegagalan dan ketidakmampuan kita itu mesti kita bawa di hadapan Dia dengan jujur, saudara kasih. Jangan kita merasa sungkan, jangan kita merasa malu di hadapan Tuhan. Justru kita harus jujur di hadapannya. Meskipun sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan hanya ingin mendengar kita ngobrol dengan Dia, dalam doa tentunya. Ya, saya katakan istilah dengan ngobrol, ngomong-ngomong sama Tuhan tentang mencurahkan isi hati, kelemahan, kesulitan yang kita hadapi. Sebab saat tangan kita ini terangkat, ya, terangkat menyerah kepada Tuhan, ya, terangkat menyerah kepada Tuhan dan mohon pertolongan Dia, maka tangan Tuhan yang perkasa, yang ajaib, yang penuh kuasa itu akan turun untuk memegang tangan kita, menarik tangan kita, mendekat kepada Dia. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti membimbing kita. Dia pasti menuntun kita. Berarti katakan dalam Mazmur, ya, bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang akan membimbing kita di air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar, jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku, kata pemazmur. Keadaannya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Jadi pertolongan Tuhan selalu ada. Mari malam hari ini, petang hari ini, kita meneliti batin kita, hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Tidak hanya melihat bahwa kita ini anak-anak Allah, diberinya kuasa, tapi lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi sudah mulai terluntur iman percaya kita menghadapi tantangan dunia ini. Petang hari ini, dalam doa malam hari ini, kita diingatkan untuk kembali menerima Dia, Yesus, Raja di atas segala raja, dan percaya dalam namanya itu ada kuasa. Mengakui Dia, Yesus, sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Dia telah dibangkitkan oleh kuasa Allah, ya. Dan saat itulah kemenangan ada.
dan kita bangun hubungan yang rutin, hubungan yang penuh komitmen bersama dengan Allah di dalam saat-saat teduh kita untuk menerima kebenaran dari Dia. Tuhan dipuji. Haleluya. Mari kita akan melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan berdoa untuk beberapa nama yang ada masuk. Kita akan berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa untuk nama-nama yang sudah ada. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Engkau ingatkan kami untuk membaharui iman kami, percaya menerima keberadaan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu petang hari ini menguatkan iman kami, menguatkan batin kami, jiwa kami, roh kami, semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau Tuhan. Petang hari ini Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk anak-anak-Mu, Arni Setiawati, untuk Budi Suswanti, untuk Yohanes Sutarman, untuk Sri Yuli Ningsih Siswoyo, untuk Elizabeth Sri Mintowati, untuk Marta Berkel, untuk Siti Rondia, untuk anakmu Cahyani Bagiowati, untuk anakmu Tumbur Nainggolan, untuk anakmu Suti Elis Rahayu, untuk anakmu Yohana Asri Saptorini, untuk anakmu Warsiti, dan untukmu Alex Giovanno Wibowo. Tuhan, anak-anakmu ini butuh pertolongan-Mu. Kami berdoa saat ini mengalir kuasa dari tempat taat tinggi. Oh, kami berdoa biar ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah anak-anak-Mu ini, untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kesembuhan atas setiap hal yang boleh mereka rasakan saat ini Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, bila Bapa juga memberkati, menolong, menuntun, membimbing, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, sampai kapanpun tayangan ini boleh dilihat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau Tuhan Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.